Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dana Utami, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2002 pada LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saat ini saya bertugas di SDS Islam Latansa Cendekia, Kabupaten Tangerang. Saya mengajar di kelas 6 Imam Nasai. Pada video uji kinerja saya kali ini, saya mengambil materi bangun ruang pada matematika. Mari menyaksikan video pembelajaran saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Kiki mau ada yang memimpin doa, ya. Silakan Rifat dipimpin doa untuk kelasnya hari ini. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan beri aku pemahaman. Amin. Baik, semoga kita semua diberi pemahaman ya dalam belajar, dimudahkan. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mantap, Masya Allah, luar biasa. Sehat semuanya? Sehat, Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan dibaca lagu apa ini? Iya, betul, dari Sabang sampai Merauke. Ciptaan siapa? Iya, betul. Ada yang sudah hafal lagunya? Belum, sebagian sudah ada yang hafal. Alhamdulillah. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Baik, 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya ya, kita sudah mempelajari materi tentang lingkaran. Iya, lingkaran itu contohnya seperti apa? Jam dinding, apa lagi? Tutup botol, ban. Tutup toples. Iya, koin. Nah, itu adalah contoh-contoh dari lingkaran. Apakah lingkaran itu bisa disentuh? Bisa. Kira-kira lingkaran itu bisa kita isi dengan air? Tidak ya? Misalnya kayak tadi koin, apakah bisa diisi air? Tidak. Oke, Bu Kiki punya contoh yang lain. Bu Kiki punya apa di sini? Kertas, selembar kertas, ya. Kertas ini kira-kira berbentuk apa? Persegi panjang, ya. Apakah kertas ini bisa Bu Kiki sentuh? Bisa. Apakah kertas ini bisa kita isi dengan air? Tidak. Ya. Sama tidak seperti yang lingkaran tadi? Koin. Sama ya. Dia sama-sama bisa disentuh. Dan sama-sama tidak bisa diisi air. Nah, Bu Kiki punya sesuatu lagi di sini. Apa ini? Kotak
kotak makan. Ya, kotak makan ini, apakah ini bisa Bu Kiki sentuh? Bisa. Oke, kalau misalnya Bu Kiki buka tap, apakah ini bisa diisi air? Bisa. Bisa. Diisi nasi? Bisa. Diisi makanan? Bisa. Bisa. Terus apa bedanya ya kotak makan ini dengan kertas? Kalau kertas tidak bisa diisi air. Tidak bisa diisi air. Kalau kertas tidak bisa diisi air. Terus? Kalau kertas bangun keluar kayak bangun datar. Mm-mm. Itu bangun keluar. Iya betul, kertas termasuk bangun datar, sedangkan kotak makan termasuk bangun ruang. Nah itu salah satu ciri ya. Inilah yang namanya bangun datar, inilah yang namanya bangun ruang. Ya, bangun datar hanya bisa disentuh, tapi tidak bisa diisi dengan air. Jadi tidak ada volumenya. Tapi kalau kotak makanan, ya bangun ruang, itu bisa disentuh dan bisa diisi air. Oke, tujuan pembelajaran hari ini, ya. Pertama, nanti kalian melalui kegiatan membaca dan mengamati gambar, ya, kalian akan bisa menganalisis ciri-ciri bangun ruang. Nah, kedua, melalui kegiatan mengamati demonstrasi dari Bu Kiki, ya, nanti kalian akan mencoba dan dapat menyajikan kerangka bangun ruang. Nah, untuk hari ini, ya, bangun ruang yang kita pelajari adalah bangun ruang prisma tegak segitiga dan 5 segi 4. Baik, untuk pembelajaran hari ini, ya, nanti akan ada reward bagi kalian yang aktif bertanya, aktif memberi tanggapan, aktif memberikan pendapatnya, ya. Nanti akan Bu Kiki beri reward, ya. Baik, ayo kita tepuk juara dulu. Ya, dimulai dari bawah ya. Baik, tepuk juara. Semangat kita membara. Oke, di sini ada gambar. Ada 2 gambar, 1 dan 2. Oke, dari kedua gambar ini kira-kira perbedaannya apa ya? Gimana, Dava? Suara yang keras. Oke, di sini ada anak-anak pramuka, yang satu ada anak kecil. Ada yang lain? Apanya? Oh, tendanya. Yang satu tendanya besar, yang ini yang besar. Oh, ini kecil. Ini besar. Apalagi perbedaannya? Kalau satu memiliki alas persegi panjang. Oke. Yang memiliki alas persegi. Iya, betul. Gambar pertama, dia sisi alasnya berbentuk persegi panjang ya. Untuk tidurnya itu ya. Sedangkan yang ini bentuknya persegi. Oke. Gambar 1 memiliki 2 titik puncak. Oke, di sini ya puncak itu namanya puncak di atas ya. 1, 2. Oke, sedangkan gambar 1 hanya 1 titik puncak saja. Oke, boleh ada yang lain? Perbedaannya kira-kira apa lagi? Iya, Lionel? Apanya? Titik sudutnya, titiknya ada 6. Oke, sedangkan di sini ada 5. Oke, boleh apa lagi? Ya. Baik, nah dari kedua gambar ini kita bisa tahu perbedaannya ya. Di sini punya 1 titik puncak, sedangkan di tenda yang ini, tenda pramuka, dia punya 2 titik puncak, ya. Nah, di sini untuk tenda anak kecil, dia memiliki alas berbentuk
persegi, sedangkan di sini persegi panjang. Nah, dari kedua gambar ini nanti kalian akan tahu ini namanya bangun apa, ini bangun apa ya? Apakah mereka itu sama bangun nama bangun ruangnya? Kita akan pelajari hari ini. Sebelum kalian tahu nama bangun ruangnya apa, Bu Kiki akan menjelaskan ciri-ciri bangun ruang. Ya, yang pertama memiliki sisi, ya. Yang kedua memiliki rusuk, dan yang ketiga titik sudut. Nah, yang keempat ada lagi. Kemudian iya. Nah, untuk supaya lebih jelasnya, Bu Kiki minta tolong Zahra, tolong dibaca. Sisi itu apa sih? Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Oke, baik. Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Oke, ini tadi namanya apa? Bangun apa? Datar atau bangun ruang? Bangun ruang. Nah, sisi itu, ini loh yang namanya sisi. Ya, ini namanya ini namanya sisi. Ya. Oke, yang nomor 2, tolong dibacakan sama Rifat. Adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Oke, rusuk. Nah, rusuk itu adalah garisnya ini loh. Ini namanya rusuk. Garis ini. Ya, garis ini namanya rusuk. Ya, yang ketiga, tolong dibacakan Harfa. Titik sudut adalah titik pertemuan tiga atau lebih pada rusuk pada suatu bangun ruang. Oke, ada yang namanya titik sudut. Titik sudut namanya titik, hanya titik-titik. Ya, titik, 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 titik. Kalau ini berarti sebelah sini. Ini titik sudut. Ya, ini namanya titik titik sudutnya. Oke, kemudian ciri-ciri selanjutnya ada diagonal sisi. Ayo dibacakan bareng-bareng. Diagonal sisi adalah garis yang menghubungkan dua titik berhadapan pada sisi bangun ruang. Iya, diagonal sisi adalah garis yang menghubungkan dua titik berhadapan pada sisi bangun ruang. Nah, diagonal sisi berarti diagonalnya berada di sisi. Sisi itu yang ini. Ini sisi. Nah, diagonalnya berarti itu yang menyilang seperti ini. Ini namanya diagonal sisi. Atau nama lainnya diagonal bidang. Bidang itu sisi, bidang. Ya. Oke, yang kelima. Yuk dibaca bareng-bareng. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik berhadapan yang tidak sebidang. Nah, dua titik berhadapan yang tidak sebidang. Ya, beda bidang, beda sisi. Ya, misalnya yang satu sisi atasnya, yang satu sisi bawahnya. Sisi alas. Terus titik mana yang dihubungkan? Titik ujung sini dengan titik yang di ujung sini. Akhirnya dia masuk ke dalam ruangnya, di dalam. Tap. Ya. Garisnya garis lurus. Paham? Oke, baik. Kita akan belajar bangun ruang yang pertama. Nah, di sini ada gambar apa ya? Toples makanan, ya. Ini ada gambar apa? Tenda. Ini? Kardus pizza, ya. Nah, ini ketiga gambar ini termasuk contoh dari prisma tegak segitiga. Apa sih prisma tegak segitiga? Ciri-cirinya bagaimana? Oke, kita akan pelajari. Nah, ciri-ciri prisma tegak segitiga, tolong dibacakan sama Asraf. Suara yang keras, Asraf. Memiliki 5 sisi, terdiri 3 sisi, tegak berbentuk persegi atau persegi panjang, dan 2 sisi lainnya yaitu sisi alas dan sisi atas berbentuk segitiga. Baik, terima kasih Asraf. Nah, memiliki 5 sisi. Sisinya mana aja ya?
sisinya itu yang pertama, ada sisi tegak. Namanya sisi tegak itu yang tegak, yang berdiri. Sisi yang berdiri itu namanya sisi tegak. Ada berapa sisi tegaknya? Ada 3 ya, 1, 2, 3. Gitu ya. Kemudian selain sisi tegak ada sisi apa? Iya, alas dan atas. Alas dan atas. Berbentuk apa itu? Segitiga. Karena alasnya berbentuk segitiga, ya. Alas dan atasnya berbentuk segitiga, makanya dia disebut prisma tegak segitiga. Alas dan atas itu sama bentuknya. Namanya bangun prisma. Prisma apa? Tergantung dari sisinya. Sisinya berbentuk apa? Kalau sisinya berbentuk segitiga berarti dinamakan prisma tegak segitiga. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri memiliki 9 rusuk dan 6 titik sudut. Ingat, rusuk itu adalah garis, ya. Ada berapa garisnya atau rusuknya? 9. Titik sudutnya? 6. Nah, titik sudut ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita lanjut lagi ke bangun selanjutnya. Nah, di sini ada yang tahu bangun apa ini? Gambar apa? Oke, sekarang yang gambar bangun salah. Oke, sekarang kita belajar nama bangun yang kedua ya. Sebelumnya lihat dulu gambar ini. Ini gambar apa? Piramida. Ya, ada di mana waktu itu? Paris atau Perancis. Kemudian ini ada gambar bungkus kado ya. Kemudian ini piramida Mesir. Nah, ketiga bangun ini termasuk salah satu contoh dari bangun 5 segi 4. Nah, 5 segi 4 itu seperti apa ya? Ya, contohnya kayak gini. Ciri-cirinya kayak gimana? Apa bedanya? Kita lihat. Oke, ciri-cirinya. Bu Kiki minta tolong bacakan oleh Ajeng. Suara yang keras, Ajeng. Memiliki 5 sisi, terdiri atas 4 sisi, tegak berbentuk segitiga, dan 1 sisi alas berbentuk segitiga. Betul, memiliki 5 sisi. Ya, tadi sama seperti prisma. Dia punya 5 sisi. Bedanya apa? Sisi tegaknya. Ya, sisi tegaknya kalau limas ada 4. Kalau prisma ada berapa? 3. Nah, alasnya dia berbentuk apa kalau limas? Berbentuk segi 4. Nah, bedanya kalau limas dia hanya memiliki alas dan sisi tegak saja. Tidak memiliki sisi atas. Sedangkan prisma dia punya sisi atas. Ya. Dia hanya memiliki 1 titik puncak. Oke. Selanjutnya ciri selanjutnya dibacakan lagi. Memiliki 8 rusuk. Rusuk itu garis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya Memiliki 5 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncak. Oke, memiliki 5 titik sudut. Ayo kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Betul ada 5? Iya, betul. Dan 1 titiknya yaitu titik puncak. Bu Kiki akan membacakan kelompok untuk diskusi. Ya. Kelompok 1 ada Nahru, Ulfa, Azam, Deva, Lionel. Kelompok 2, Anin, Akila, Dava, Salman, dan Arya. Kelompok 3, Zahra, Aura, Hilmi, Tegar, Zain, dan selanjutnya. Ya, sudah tahu kelompoknya masing-masing? Oke, untuk kelompok 1 itu di sebelah sini. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Paham? Ya, silakan kalian bawa alat tulisnya. Silakan berpindah.
Baik, kalian sudah berkelompok dengan teman sekelompoknya. Ya. Nanti kalian akan berdiskusi bersama dengan teman sekelompoknya untuk menyelesaikan LKPD yang Bu Kiki bagikan. Ya, Bu Kiki minta tolong bagikan. Fonsa, tolong dibagikan. Satu kelompok 2 ya. Baik, untuk petunjuk pengerjaan LKPD ya, nanti kalian akan membuat suatu bangun ruang, kerangka bangun ruang. Bangun apa saja? Prisma tegak segitiga dan 5 segi 4, betul. Nah, nanti kalian akan membuat bangun ruang itu kerangkanya menggunakan alat dan bahan yang sudah Bu Kiki sampaikan di pekan sebelumnya, ya. Silakan disiapkan dulu alat dan bahannya. Sudah ada semua? Ya, pastikan ada tusuk sate, plastisin, kardus yang sudah dipotong, kemudian penggaris, dan terakhir spidol. Tiap kelompok kalian bagi, ya, 2 orang menyelesaikan LKPD karena di situ di halaman kedua, ya, di halaman kedua itu ada pertanyaannya. 2 orang menyelesaikan LKPD, 2 orang membuat bangun ruangnya, kerangka bangun ruang, 2 orang membuat proyeknya, dan 1 orang nanti presentasi. Pastikan tiap masing-masing anggota punya tugasnya masing-masing. Untuk pengerjaan LKPD ini, ya, Bu Kiki beri waktu 20 menit untuk menyelesaikan LKPD, dan nanti setelah menyelesaikan LKPD, ya, kalian 15 menit presentasi. Ya, Bu Kiki beri waktu 15 menit untuk presentasi, menjelaskan apa yang sudah kalian kerjakan dengan kelompok. Kerangka bangun nanti ini nanti ikuti petunjuknya, ya, karena di situ ada ukurannya, jadi ikuti petunjuknya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Muhammad Rifat Firjatullah, 2. Adila Dino Alkafi, 3. Kamil Sabina, 4. Fayal Rafika. Kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Kami membuat bangun ruang prisma tegak segitiga yang mempunyai titik sudut 6, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F. Tadi nama titik sudut semuanya sudah baik menjelaskannya.
sudah benar. Untuk nama titik sudut. Kemudian rusuknya juga sudah benar. Ya, sisinya juga sudah benar. Nah, untuk diagonal itu kan ada yang namanya diagonal ruang dan ada diagonal sisi. Ya, diagonal sisi berarti ada di sisi. Itu di sebelah sini sisinya. Ya, ini dengan ini. Ini diagonal sisi. Untuk limas dia punya sisi diagonal sisinya berapa? Berapa? 2. Diagonal ruangnya? Tidak ada. Prisma tegak segitiga. Kita lihat. Untuk diagonal sisinya itu contohnya seperti ini. Ini diagonal sisi. Kalau diagonal ruangnya kita lihat. Kalau misalnya dari sini ke sini. Ini namanya apa? Diagonal apa? Sisi. Kalau ke sini? Sisi. Berarti ada nggak diagonal ruangnya? Nggak ada. Ya, prisma tegak tidak memiliki diagonal ruang. Pembelajaran hari ini adalah yang pertama apa kita sudah belajar apa saja? Bangun ruang. Ciri-ciri bangun ruang ada apa saja? Sisi, susuk, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang. Kemudian kita sudah mempelajari 2 bangun ruang apa saja? 5 segi 4. Untuk 5 segi 4 ya, persamaan dengan prisma tegak segitiga persamaannya mereka memiliki apa saja? Titik sudut, sisi, diagonal sisi. Dan mereka sama-sama tidak memiliki apa? Diagonal ruang. Paham? Oke, nah perbedaannya antara prisma tegak segitiga dengan 5 segi 4 perbedaannya apa? Kalau prisma dia memiliki alas dan atas. Tapi kalau limas punya nggak? Punya apa dia? Alas saja dan hanya titik puncak. Kan sisi atas. Paham? Aktif dalam pembelajaran hari ini yaitu ada Dava, ya ada Hilmi, ada Rifat, Lionel, Deva, ya Asraf dan Harfa, ya. Untuk putrinya itu ada Ajeng, Nahru, Zahra, ya Zahra. Kemudian ada Yasmin. Nah, nanti rewardnya ya kita akan berikan setelah pembelajaran ya dalam lembar sticky note gambarkan perasaan kalian hari ini setelah melakukan pembelajaran hari ini ya. Setelah itu silakan tulis ya hal apa yang membuat kalian senang dalam pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelumnya ditutup dulu dengan doa. Ayo Rifat. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Insana lafi husn illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video pembelajaran saya hari ini. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.